Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut yang kemarin, dan sampai sekarang aku masih belum bisa nyambungin si Flutternya. Aku nggak tahu gimana caranya. Kayaknya udah dari tadi. Nah, kita masuk dulu aja langsung ke sini. Di sini kan kita mau belajar bikin sambil-sambilan langsung bikin login sama registernya kan. Menggunakan Firebase. Nah, di video sebelumnya itu kita udah berhasil untuk diapain namanya? Berhasil untuk menyambungin Firebase-nya sama si Flutter. Nah, sekarang kita tinggal guna-gunain aja. Di kemarin kan kita udah pakai Firebase Core sama Authentic Firebase Out-nya kan. Sekarang kita mau tambahin yang ini, Cloud Firestore, terus Firebase Storage, Firebase Messaging, File Picker, sama Get udah dari kemarin. Ini untuk nyimpen data, ini tuh kayak Google Drive. Ini buat penyimpanannya, ini buat kasih message-nya. File Picker ini untuk File Picker-nya untuk milih file dari device user. Misalnya dia mau masukin dokumen, PDF atau apa, itu pakai File Picker. Nah, habis bikin ini, kita juga kan udah selesai di Prospect, udah kita tutup. Nah, sekarang kita bikin dulu tampilan si login-nya. Nah, di tampilan login ini dia nyambung ke register, reset password, homepage, karena di login nanti dia bisa gimana nih, dia bisa tekan register, dia juga bisa tekan lupa password. Ini nggak bisa diliatin HP-nya, nggak jalan-jalan. Terus ini kita bisa jalanin semua ini, kita harus pakai controller dulu. Nah, controllernya udah kita simpan di sini. Di sini kan dia butuh out controller untuk ngelihat, untuk ngeautentikasi orang yang masukkan. Nah, kita bikin di sini semuanya. Jadi kalau misalnya kalau si register dia buat si user, lalu nanti kirim verifikasi email, habis itu dia disimpan di Firestore, datanya disimpan. Nah, dia juga bisa udah. Dia dari registernya juga bisa kirim link untuk reset password. Terus kan ini tadi nyambung sama Firestore ya. Kita liatin dulu Firestore controllernya. Nah, di Firestore ini fungsinya untuk menyimpan data yang udah dimasukin sama si user tadi pas dia regis ke dalam Cloud Firestore. Makanya dia importnya si Cloud Firestore. Di auth importnya masih yang biasa ya. Terus setelah itu kita ke storage, karena dia menyimpan juga kan. Di storage ini bisa untuk pilih file. Nih, dia upload file kan.
dia bisa nih, dia bisa milih filenya, mau kayak gimana dia kirim, mau berupa gambar atau yang lainnya. Nah, setelah itu supaya dia bisa masuk ke storage, juga di storage controller ini kita gunain nih dari ininya. Ini put data, berarti dia masukin data semua yang udah kesimpan ke dalam si cloud storage-nya. Lalu di sini ada FCM controller juga. Ini tuh FCM ini messaging. Jadi nih, Firebase Messaging Dart. Jadi dia itu minta izin untuk notifikasi. Kadang kita kalau buka sesuatu pasti dia ada minta izin untuk kita bisa menerima notifikasi kan. Nah itu. Terus juga kalau misalnya diterima, berarti kita ambil token device-nya. Nih, ambil tokennya berarti get token. Nih, awalnya request permission, kita minta izin dulu untuk ngirim notifikasi. Kalau kita diizinkan, kita bakal iniin ambil token device-nya. Jadi nanti si notifikasi itu masuk ke token device-nya lewat ini Firebase Listen. Nanti dia bakal keluar pemberitahuan notifikasi masuk kayak gini. Itu untuk controllernya. Nah, aku lupa, kita harusnya ada main dart di sini, ada main dartnya. Apa ini? Ini, oh, atau ini. Kenapa ini ya? Oke, udah bisa. Tadi aku tekan ini, terus aku giniin, terus ada remove. Aku coba ya. Nih, tekan, terus gini, terus remove cons-nya. Udah selesai. Nah, aku juga masih coba ini ngerunning, tapi masih belum bisa. Itu untuk di bagian main dart-nya. Di main dart ini pastinya kita mau inisialisasi si Firebase-nya, karena kita mau gunain Firebase. Nih, ini caranya. Measure initialis. Kita inisialis si Firebase-nya. Terus kita ambil si out controller sama action controller. Nah, jadi karena yang dua ini merupakan controller yang global yang bisa dipakai untuk banyak hal. Nah, sekarang kita ke login page-nya. Udah aman, coba. Di login page-nya kita ambil si controller yang udah kita bikin sebelumnya, yang diperlukan di sini. Terus kita juga bikin variabel untuk email sama password. Nih, untuk menampung email sama password. Dan untuk autentikasinya kita ambil dari out controller karena udah diatur di sana tadi kan. Ini untuk tampilannya aja, jadi nggak perlu dijelasin. Dan ini tuh ini untuk autentikasinya, sama ini kan teks button di bawah
login tuh ada dua nanti, ada register sama lupa password. Kalau misalnya dia register, kita get to, berarti dia navigate ke register page, ke page-nya untuk register. Sama ini juga kalau lupa password berarti kita perginya ke reset password page. Nah, seperti itu. Terus apa ya? Nih, homepage. Di homepage ini kita gunain untuk upload file sama untuk logout. Karena homepage ini adalah yang utamanya. Terus kita pastinya masih pakai cout controller. Terus juga kita pakai storage controller karena bakal menyimpan data. Terus apa lagi ya? Udah sih, gitu ya. Ini upload file. Jadi kalau misalnya dipencet storage, kita berarti dia ke dalam storage ini dia akan upload file, berarti filenya akan masuk ke dalam storage yang udah kita simpan. Di register dia hampir sama kayak si login, jadi nggak perlu dijelasin. Terus di reset password masih pakai out controller karena pasti reset password tuh per orangnya kan. Terus ini cuma tampilannya aja. Sama ini kita apa namanya, minta supaya kirimin link untuk reset passwordnya. Nah, terus gimana sih caranya supaya dia jalan? Kan kemarin udah dibilangin pakai Firebase configure, Flutterfire configure. Coba ya, bismillah. Ya, configure. Lah, nah kita mau buka si Firebase console-nya dulu. Nih, kalau nggak salah ini deh. Mana dia surprise? Oh ini udah hidup. Nah, di surprise ini harusnya di sini sih. Kayak gitu deh.
Coba kita ini ya, Darkbook on global list. Udah keinstall. Coba filter file video. Ini itu lagi. Oke, ini udah bisa. Ternyata aku belum masukin ke pad. Kalian bisa cari aja di Google gimana caranya. Itu kalian harus masukin ke padnya supaya dia bisa jalan. Nah, kita ngapain tadi? Kita mau ngapain tadi ya? Oh, kita mau nyambungin tadi ya. Ngapain itu? Konsol. Aku tadi pakai ini, jadi kalian bisa bikin kayak yang di sebelumnya. Terus tadi kita mau run ya. Gimana sih? Ini. Bukan. Oh ini. Enggak juga. Atau karena sebelumnya udah bisa ya? Kita coba ya. Login. Nah, di sini ternyata di build ini kita masuk ke authentication, terus kita get start, terus ini kita aktifkan. Nah, habis itu Cloud Firestore. Berarti dia Firestore database karena dia lama ya.
kita create database, terus kita ini aja, standarnya aja ya. Kita Asia South East 1 2 Jakarta. Next, kita start in test mode. Ternyata dia harus bayar dulu. Coba nanti aja yang itunya. Kita coba ke cloud storage-nya, berarti di bagian storage. Kita harus bayar cuy. Mana get started-nya? Aha, kenapa billing semuanya? Kok misalnya coba lagi messaging apa sih? Ini semuanya bayar nih. Masa coba real time database. Tapi di aku kasihnya place plan semua. Oke, kita upgrade nih ya. Nah, ini ya bisa. Kita ulang lagi. Coba dari awal. Oh, udah. Tadi kan authentication dari dulu, Firestore. Ini berarti udah kan?
is ready to go, just add data. Berarti udah gak sih? Terus storage. Nah, masih nggak bisa sih storage-nya. Oh, udah enable. Load messaging-nya udah enable. Berarti cuma si storage-nya aja. Oke, ini biarin aja. Terus sekarang aku mau liatin hasilnya. Nah, nih kalau kita buka si target X-nya, dia bakal minta notification, boleh atau enggak, kayak yang tadi udah dibilang notification kan, minta izin notifikasi. Terus kalau dibuka, kan kita belum masukin data ya, berarti kita register dulu. Salah. 1, 2, 3, 4. Udah register sini aja. 5, 7. Gak jalan. Hah? Harusnya jalan. Coba kita login. Tidak berhasil. Ih. Tunggu. Coba yang keduanya. Register. Dia bisa masuk ya. Baik. Nggak bisa juga. Coba kita reload.
ininya udah nggak nyambung. Masih kita launch satu lagi. Nggak berhasil. Dia nggak masuk, padahal harusnya udah masuk. Sekarang kita coba ulang lagi. Nah, coba ke register. 1, 2, 3, 4, 5. Register. Dia masuk cuy. Masuk nggak sih tandanya? Kita coba lihat ininya. Dia harusnya masuk ke, nggak masuk. Not responding pula dia. Oh, by another account. Coba. Ih. Ya. Berarti kita tinggal kan katanya tadi udah dipakai. Kita coba login aja. Kita coba lupa password. Kaca. Coba pakai Chrome deh. Tapi seharusnya ini udah bisa sih guys, karena pemberitahuannya keluar. Ini ini nggak bisa dua-duanya. Terus sekali lagi deh.
kita allow, berarti notification-nya jalan. Nah ini kayaknya masih salah. Kita kasih users, fieldnya si name sama email. Nah bisa coba ya. Kok HP aku nge-lag? Nah, lupa password bisa. Satu. Oh, coba yang ini. Nah, tapi login sama registernya aku nggak mau dia. Tapi seharusnya udah bisa guys. Udahlah pokoknya kayak gitu ya. Tuh aku mau sambungin ke homepage. Ya kan ini udah kesimpan ke file store-nya. Nah di sini udah file save. Nah sekian tutorialnya. Karena aku juga belum pro jadi ya gitu. Tapi seharusnya dia udah bisa. Dan storage aku juga nggak bisa dipakai karena harus bayar.
Kan harus ada paymentnya. Jadi sekian. Maaf kalau masih banyak yang salah. Terima kasih.